Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Ramadan, NIM 206 dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang pertama-tama yang saya hormati yaitu para pemirsa yang menonton video ini ataupun audiens yang berbahagia, insyaallah. Puji serta syukur malah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat nafas yang kita gunakan pada hari ini. Semoga kita menjadi orang yang lebih pandai bersyukur, orang yang lebih pandai menerima nikmatnya dengan ikhlas, dengan sabar, dengan rasa kagum, dengan rasa alhamdulillah. Sholawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan alam, panglimanya umat Islam, intannya kota Mekah, imamnya kota Madinah, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Berkatnya kita menjadi golongan umat yang paling beruntung masuk Islam di akhir zaman. Semoga saja kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin, 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 rabbal alamin. Hadirin dirahmati Allah, saya akan membawakan sebuah materi tentang realisasi iman dalam kehidupan sosial. Tentu dengan judul yang berbeda, yaitu memuliakan tetangga. Keutamaan memuliakan tetangga. Kita sebagai makhluk sosial tidak pasti membutuhkan orang lain, ya kan? Pasti membutuhkan orang lain, baik itu dalam internal seperti keluarga ataupun dalam eksternal seperti tetangga. Berbicara tentang tetangga ini adalah orang yang paling bisa diandalkan, orang yang paling dekat dengan kita di luar dari keluarga, ya. Tetangga bisa saja menjadi orang yang lebih dulu mengetahui apa yang terjadi pada keluarga kita, apa yang terjadi pada kita gitu. Nah, dalam Islam, tetangga ini harus dimuliakan. Tetangga ini pun mempunyai hak dan kedudukan yang tinggi. Sebagaimana sabda Nabi Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus berbuat baik kepada tetangganya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Ibnu Majah. Dalam Islam, tetangga ini menjadi indikasi keimanan, realisasi iman dalam kehidupan sosial. Jadi ketika kita ingin dikatakan beriman, kita lihat dulu tetangga kita. Apakah kita bisa berbuat baik kepada mereka, ataupun mereka tidak nyaman berada di dekat kita. Itu. Hadirin dirahmati Allah, realisasikan iman kita dengan memuliakan tetangga. Baik itu yang jauh ataupun yang dekat, yang di kiri ataupun yang di kanan. Karena mereka itu membutuhkan kita. Ketika mereka membutuhkan pertolongan, kita tawarkan. Ada yang perlu dibantu, Mbak, Mas, Kak, Neng. Ataupun mereka sedang kesusahan ekonomi, kita tanyakan, punya beras tidak? Saya punya banyak nih, ini buat antum, semoga bermanfaat. Begitu seharusnya kita terhadap tetangga kita dalam Islam. Jadi tidak ada yang namanya tetangga miskin, tetangga kaya. Semuanya sama. Kita saling membantu sama lain, satu sama lain. Dan semoga dengan perbuatan kita itu kita mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Lalu yang menjadi pertanyaannya, ketika kita tidak bisa memuliakan tetangga ataupun tetangga kita merasa terancam terhadap kita, tinggal berdekatan gitu. Nah, apa yang terjadi kepada kita? Nabiullah Muhammad SAW bersabda,
sungguh tidak beriman kepada Allah, ini dikatakan sebanyak 3 kali. Berarti sungguh tidak beriman kepada Allah, sungguh tidak beriman kepada Allah, dan sungguh tidak beriman kepada Allah. Para sahabat bertanya, siapakah itu ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang yang tetangganya tidak pernah selamat dari gangguannya. Maksud gangguan sini itu apa? Tidak pernah nyaman, selalu digosipin, selalu digibahin, selalu mendapatkan ancaman berupa cacian, makian dari kita gitu. Yang kedua apa hadisnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga siapa saja yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Hadis riwayat Bukhari. Tadi apa yang pertama? 3 kali iman ditolak sama Allah karena tetangganya itu tidak bahagia dekatnya. Dan lebih parahnya lagi, tadi hadis kedua apa? Orang yang tidak memuliakan tetangganya, orang yang membuat tetangganya merasa terancam, tidak akan masuk surga. Nauzubillah, summa nauzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan hadirin yang menyayangi tetangganya. Mari sama-sama kita realisasikan iman kita dengan cara memuliakan tetangga. Kita muliakan golongan orang-orang yang terdekat kita. Dan semoga saja kita menjadikan diri kita pribadi sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhindar dari perbuatan sombong, terhindar dari perbuatan tercela, dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Adapun yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang dari kelalaian diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada pemirsa, audiens, penonton, saya minta maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.